Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Chen Ping, sebaliknya, terus mencari jalan keluar dari gua tidak peduli bagaimana Penatua Tu melolong. Untungnya, Raja Iblis Ciyun ada di sisiku, jadi aku juga tidak merasa kesepian. Gua itu sangat besar, tetapi gelap gulita. Bahkan Chen Ping hanya dapat melihat dari jarak 100 meter. Dan tidak mungkin kesadaran spiritual dipancarkan. Setiap kali dipancarkan, ia akan dihalangi oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Ada banyak tekanan di dalam gua, dan gelombang panas melanda dari waktu ke waktu. Kenapa aku semakin merasa ini bukan gua, tapi lebih seperti perut monster besar? Chen Ping melihat sekeliling dan berkata, gelombang panas dari waktu ke waktu seperti nafas monster besar, yang dibawa oleh setiap nafas. Meskipun ada ribuan dunia, apapun bisa terjadi dan apapun bisa muncul, tapi aturan tertentu harus dipatuhi. Hukum langit dan bumi memiliki takdirnya masing-masing. Jika monster sebesar itu muncul di dunia kecil surga dan manusia ini, bukankah itu akan menjadi bencana? Kata Raja Iblis Ciyun pada Chen Ping. Chen Ping tertegun sejenak, lalu menatap Raja Iblis Ciyun dengan heran, bagaimana kamu tahu ini adalah dunia surga dan manusia? Bukankah ini dunia lain? Apakah kita berada di dunia lain yang tidak diketahui? Raja Iblis Ciyun tampak malu saat melihat ini, lalu tersenyum dan berkata, aku ingin menakutimu, nak, tapi aku tidak menyangka akan membiarkannya lolos. Inilah dunia surga dan umat manusia. Hanya saja kamu tidak mengamatinya dengan cermat. Meskipun kamu sangat berbakat, terkadang kamu bisa sebodoh babi. Pernahkah kamu memperhatikan ada filamen api bebas di dinding batu sekitar gua? Meskipun filamen api ini sangat lemah dan Anda tidak dapat mendeteksi nafasnya, Anda dapat mencoba memadukan filamen api ini. Setelah mendengarkan kata-kata Raja Iblis Ciyun, Chen Ping melihat sekeliling dinding batu dengan hati-hati dan menemukan banyak hal yang sangat halus. Filamen api. Filamen api ini jelas menembus ke dalam gua sedikit demi sedikit dari luar. Karena sangat halus, Chen Ping tidak menyadarinya sama sekali. Chen Ping mencoba menarik benang api di dinding batu ke sekelilingnya sedikit demi sedikit. Setelah menggunakannya beberapa saat, Chen Ping akhirnya mengumpulkan api seperti lilin. Tapi nyala api kecil ini cukup bagi Chen Ping untuk mendeteksi nafas nyala api. Ketika Chen Ping merasakan hembusan api, matanya tiba-tiba melebar karena tidak percaya di matanya. Chen Ping sangat terkejut. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasakan sesuatu sekarang? Raja Iblis Ciyun bertanya dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Chen Ping memandang Raja Iblis Ciyun dan bertanya. Dia tidak berani memastikannya sekarang, jadi dia hanya bisa menunggu jawaban Raja Iblis Ciyun. Jelas Raja Iblis Ciyun tahu segalanya, tapi dia tidak memberi tahu Chen Ping. Mungkin itu hanya untuk mempermainkan Chen Ping dan membalas dendam pada Chen Ping karena tidak membiarkan dia mengendalikan tubuhnya. Ya, ini adalah gua bagian dalam gunung berapi ilahi. Kami belum meninggalkan gunung berapi ilahi. Retakan kosong baru saja mengirim kami ke bagian dalam gunung berapi ilahi. Raja Iblis Ciyun tersenyum dan mengangguk. Sial, kamu sudah mengetahui hal ini sejak lama dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Chen Ping memelototi Raja Iblis Ciyun dengan marah. Kamu tidak mengizinkanku bermain-main dengan tubuhku, mengapa aku harus memberitahumu? Raja Iblis Ciyun menoleh ke samping dengan marah. Iblis yang bermartabat terlihat seperti lelaki tua kecil yang marah saat ini. Ketika Chen Ping melihat ini, dia terdiam beberapa saat. Apakah orang-orang tua di surga ini memiliki kepribadian seperti itu? Penatua Tu setengah mati mendengarkan percakapan antara Chen Ping dan Raja Iblis Ciyun, dan dia benar-benar bingung. Apakah ini Raja Iblis dari surga? Apakah ini sikap Chen Ping? Oke, aku salah. Tidak bisakah kamu membantuku memulihkan tubuh fisikmu secepat mungkin?
Kalau begitu beritahu aku bagaimana cara keluar dari gua ini. Chen Ping hanya bisa meminta maaf. Aku harus mengatakan bahwa meskipun Raja Iblis Awan Merah ini hanya memiliki sisa jiwanya, dia masih jauh lebih kuat dariku. Chen Ping tidak memperhatikan filamen api sama sekali, tetapi Raja Iblis Ciyun tidak hanya menemukannya. Aku tidak tahu, kata Raja Iblis Ciyun. Kenapa kamu masih marah? Aku sudah minta maaf, kenapa tidak? Kata Chen Ping tanpa berkata-kata. Aku benar-benar tidak tahu, meminta maaf 100 kali tidak ada gunanya. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Jika saya memiliki tubuh fisik sekarang, saya dapat meratakan seluruh gunung berapi suci, bukankah saya akan keluar begitu saja? Kalau tidak, kamu bisa meminjamkan tubuhmu padaku, kata Raja Iblis Ciyun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berjalan maju dengan cepat. Saat gunung berapi suci itu rata, tubuhku mungkin sudah lama menjadi abu. Chen Ping menyeret Penatua-Tu ke depan, membiarkan tubuh Penatua-Tu bertabrakan di dalam gua yang terjal. Tidak peduli bagaimana Penatua-Tu menelepon, Chen Ping pura-pura tidak mendengar. Segera, Chen Ping dan yang lainnya sampai di persimpangan jalan. Ada total 4 jalan. Chen Ping memilih satu jalan berdasarkan perasaannya. Sekarang dia tahu bahwa ini adalah dunia surga dan manusia, dan juga berada di dalam gunung berapi suci. Chen Ping tidak panik lagi. Kemanapun Anda pergi, pada akhirnya Anda bisa keluar dari gunung berapi suci. Namun tidak lama setelah berjalan, ada persimpangan jalan lagi. Chen Ping terus memilih jalan dan terus berjalan. Meskipun ada tekanan di dalam gua, itu tidak berarti apa-apa bagi Chen Ping. Raja Iblis Ciyun adalah jiwa yang tersisa, jadi dia tidak takut dengan tekanan apapun. Tetapi Penatua-Tu, meskipun hanya tubuhnya yang tersisa, masih harus menahan tekanan, dan dia juga harus menahan tubuhnya terus-menerus terbentur batu, dipukuli seperti anjing mati. Penghinaan karena diseret. Satu hal yang paling diinginkan Penatua-Tu saat ini adalah kematian.